Allahumma inna nas'alukal futuh wal munu warusu wa salahal jasadi warruh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan kita mengucapkan bersama-sama, yuk alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah dengan syukur ini segala yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa bermanfaat dan diberikan berkah oleh Allah. Dan syukur kita alasannya adalah ketika kita berkumpul di pengajian, apalagi ini di musola yang kita muliakan, orang tua kita semuanya pada senang, subhanallah. Sehingga ada sejarah kisah ketika ada orang yang solih ketika ziarah ketika ziarah sampai ngantuk dalam suasana antara tidur dan nggak tidur, dia menyaksikan ada orang yang kerumunan lagi makan minum bareng-bareng tuh, kayak dulu yang suka huruj-huruj kalau makan kan bareng tuh, tapi ada dia tenang, diam aja, nggak mau ikutan. Akhirnya ditanya, kok nggak ikut Pak, nggak ikut ke sana kerumunan? Itu yang kerumunan berarti ketika dia mendapatkan kiriman doa minal muslimin wal mus, apa kata dia? Saya cukup, anak saya lagi duduk di pengajian. Jadi cukup dengan kiriman dari itu, luar biasa. Satu ya. Ikut rebutan ya? Ya. Ikut rebutan. Ya ikut rebutan, cukup dari anaknya. Terus ngaji juga ini adalah ciri yang paling pasti adalah sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak diraguin lagi nih yang ngaji. Pokoknya udah umat Nabi Muhammad tuh. Lalu apa kalau kita udah yakin menjadi umat Nabi Muhammad? Syafaat Nabi nanti udah nggak diraguin lagi. Apalagi tadi kita udah berzikir, baca Al-Quran, itu yang akan mengeluarkan cahaya nanti pada hari kiamat, yaumul mahsyar. Sehingga Rasulullah, ya ummati, di luar ini, di luar ngaji masih ragu-ragu, apa kita nggak bisa ngeyakinin, karena yang mau ngaji adalah perintah ngaji ini Nabi kita Muhammad Sallallahu. Tuh, makanya yakin betul udah, makanya tenang kita ngaji ya. Karena itu usahain kalau kesempatan dan suasana sehat, udah jangan pakai banyak-banyak alasan, udah ini luar biasa. Sampai-sampai ada beberapa keterangan tuh, orang yang paling menyesal nanti di yaumul mahsyar, di hari kiamat, orang yang ada kesempatan ngaji tapi dia nggak mau ngerjain. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang Allah berikan beruntung dunia akhirat. Ini diingetin sama kita nih. Yang pertama, orang mengharap-harap tuh kepengen luar biasa menjadi umat Nabi Muhammad, dan kita ini sudah bisa diyakinin, udah bisa dipastiin orang yang duduk di pengajian itu udah pasti menjadi umat Nabi Muhammad, karena yang ngaji ini perintah Rasulullah. Apa? Thalabul ilmi fardhatun. Nah itu ya. Kalau kewajiban yang lain kalimatnya berbeda, tapi ketika Rasulullah perintah, ini perintah ngaji nih. Kenapa?
Kalau kerjaan yang lain seperti sholat, haji, itu bukan umat Nabi Muhammad doang yang ngerjain. Umat-umat yang lain ngerjain juga sholatnya, cuman ada yang seminggu sekali, ada yang cuman asar doang, ada yang cuman maghrib doang, ada yang cuman isya doang. Jadi kalau yang selain ngaji nih, Rasul-Rasul yang lain ngajarin juga, ya. Makanya ciri yang paling pasti adalah sebagai umat Rasulullah, orang yang selalu istiqomah duduk di insyaallah. Setelah kita memastikan sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan dunia kita berkah, akhirat selamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman duduk doang tuh baru ya. Nah. Terus banyak lagi. Di sini di pengajian kita juga kita diajarin bersedekah, berinfak. Itu jangan dianggap kecil itu ketika apa namanya nih, kantong ini jalan tuh, ya. Kita kalau sengaja datang kemana-mana bawa duit 5.000, 10.000 mungkin nggak mungkin. Tapi kalau situ itu udah luar biasa itu. Apalagi sambil niatkan, saya niat infak buat orang yang suka berinfak, orang yang suka bersedekah, nggak akan dapat susah, baik hidup di dunia maupun di mahsyar nanti. Ada orang yang hidup di dunia suka ada susah, banyak. Nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih lapar, nggak ada yang lebih kehausan, kecuali orang-orang yang ketika menghadapi sakaratul maut. Tapi kalau kita banyak sedekahnya, banyak infaknya, insya Allah nggak nemuin lapar. Artinya meninggalnya pun nggak terlalu nyuksain. Ini kadang-kadang kan ada orang yang sakit sampai apa tuh? Kan orang yang koma itu lapar, haus luar biasa. Cuman nggak bisa, karena udah koma nggak bisa. Padahal hausnya luar biasa. Sampai-sampai dalam satu kitab menjelaskan gitu. Seandainya dikasih air sampai 1 lautan nggak cukup karena haus yang luar biasa. Tuh, maka insya Allah yang istiqomah ngaji sengaja ini bukan daripada nggak ngapa-ngapain, bukan begitu alasannya. Emangnya sengaja melakukan perintah Rasulullah, insya Allah nggak nemuin yang namanya kelaparan, kehausan, apalagi sengsara. Amin ya robbal. Tapi berat ya. Apalagi umpamanya kita di sini ngaji diajarin usolli, padahal itu juga termasuk harus ya. Ini juga sekalian nih. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah akil balik wajib melakukan perintah Allah, ajaran Rasulullah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Artinya segala ibadah kita, baik baca Quran kita, sholat kita, zikir kita, ibadah haji kita, harus berusaha untuk kita perbaiki. Nah, emang sholat ada yang nggak banyak. Kadang-kadang ada yang rukunya dari belakang palanya masih kelihatan. Itu ruku nggak bener. Harus lurus. Sampai-sampai kalau kita di belakang nggak kelihatan kepalanya. Terlalu nunduk juga makruh. Jadi kemana? Tuh, itu namanya berusaha. Itu adanya itu perbaikan itu di pengajian. Sujud harus yang benar. Beda dengan yang belum mukallaf, anak-anak. Makanya kalau ada anak-anak banyak kesalahan, biarin aja dulu. Yang penting dia senang sholat, senang ke masjid, senang ke musola, beres. Tapi kalau kita enggak cukup. Harus kita ngaji kayak begini nih. Kalau enggak, wah, kerjaan kita takutnya cuma capek-capek doang. Apalagi ada yang dari jauh juga nih. Kalau yang dekat Miftahul Jannah, tetangga enak dekat nih. Yang dari jauh nggak dapat apa-apa, gimana coba? Nah, karena itu ini juga diingetin sama kita nih ya. Buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, siapapun
setelah akil balik, wajib melakukan perintah Allah dengan cara dan aturan waktu yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahunya? Ngaji. Oh, saya bisa sholat ngeliatin aja karena saya dekat musola. Enggak, namanya sanadnya enggak bener. Tapi lewat ngaji gini, makanya orang yang ngaji itu serba bagus, serba cakep, serba bener. Sholatnya cakep banget kan, ngaji dia rajin. Sholatnya kayak begitu, orang lagi ngaji, masih belajar terus dia, masih bener aja tuh. Nah, ini keberuntungan kita nih. Maka sekali lagi, agama mengingatkan kita, tidak ada orang yang lebih menyesal daripada orang-orang yang ada kesempatan untuk duduk di pengajian, tapi dia cuekin, dia nggak peduliin. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kita untuk terus semangat dan istiqomah. Amin ya robbal. Sampai-sampai tawarannya kan kita udah maklum ya. Orang yang duduk di pengajian sama dengan sholat sunnah 1000. Subhanallah. Kita kapan sholat yang 20 rakaat aja masih dikurangi terus 8. 22 masih banyak, takut masih kelamaan juga. 4 jadiin 1 salamnya. Terus aja pengennya kayak begitu kita. Ya. Dan termasuk bacaan Quran. Ya, tadi udah kita baca satu ayat, alhamdulillah. Memang giliran saya kan emang giliran bagusin bacaan Quran. Yang penting karena dalam bacaan juga ada yang harus bagus betul ketika kita sholat. Dan kalau bisa suratnya pun harus betul. Nah karena itu berikut ya ikutin saya lagi. Kita baca satu surat yang udah hafal banget, apa kira-kira nih? Al-Kafirun ya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Walaupun haknya belum bunyi hak, mestinya harus ada perbedaan karena hak juga macam-macam. Dan huruf atau kalimat Arab Al-Quran salah harokat ke salah tasdid itu maknanya lompat kemana-mana. Jadi rusak maknanya. Contoh, ngirimin Fatihah ini kalau kita dengerin kadang-kadang di pengajian tuh. Summa ila ruhi pulan bin pulan. Ada yang begini, summa illa ruhi pulan. Itu yang kalimatnya ilah itu nggak kebagian doa tuh. Karena ilah itu maknanya ada dua. Ada ilah, ya Rob, sampaikan doa saya ini kepada si pulan. Kalian ilah, ya Rob, sampaikan doa saya kepada si pulan kecuali dia. Berarti yang ilah tadi tuh yang disebutin banyak banget nggak kebagian dia. Tuh. Cuman antara tasdid yang nggak pakai tasdid tuh. Ilah dan ilah. Ada kadang kayak begitu. Mana banyak banget ini sebutin. Habis nggak kebagian semua. Iya. Ya Rob, sampaikan doa saya kepada ini kecuali dia. Wah, nggak kebagian semua itu dia. Gara-gara ilah dong sedikit tuh. Nah itulah Al-Quran. Makanya sebelum Al-Quran ini diberikan harokat dan titik, ini pernah kejadian, cuman masalah kalimat doang antara uktul dan akbil. Itu tulisannya sama tuh, bentuknya bentuk tulisan. Jadi pas begitu suruh kirim surat, kalau yang merintah sampaikan surat ini supaya surat ini diterima. Pendapat yang menerima ini kalimatnya uktul. Wah ini harus dibunuh yang nyampein surat. Kalian tadi kan kepengennya surat ini mohon diterima. Nah, tapi pendapat yang menerima, wah ini suruh matiin yang nyampein surat nih. Langsung akhirnya terjadi peperangan. Nah dari situ kita diberi kemudahan.
dikasih harokat, dikasih titik. Nah, dan cara membacanya juga harus sesuai dengan yang namanya tajwid. Kita nggak terlalu perlu mana idgham, mana ini, mana mad, mana ya, seperti mad kan ada macam-macam ya, ada mad tamkin, ada mad silah tawilah, ada mad tabi'i, ada termasuk mad chandra, mad soleh ya. Itu nggak terhitung tuh, nggak termasuk hitungan ya. Nah itu mad iwad ada, mad lain ada, seperti mad lain yang diantaranya ini, as-salatu khairum minan naum. Maka buat saya, dia mau panjangin bagus, nggak panjang juga bagus. Malah kalau baca bagusnya ini panjangin. Kenapa? Mad lain hukumnya panjang. Masa bangunin orang sampai dilus-lus, sampai diputer-puter gitu, harus yang gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting jangan disalahin yang baca panjang. Karena hukumnya tadi apa? Mad lain. As-salatu khairum minan naum. Boleh. Atau as-salatu khairum minan naum. Boleh juga. Yang nggak bagus, yang nggak mau azan. Iya. Dan yang lebih nggak bagus lagi, orang azan dimarahin. Ya, orang azannya bukan waktunya kali. Ada orang, ada kisah jadinya itu. Pas bangun tidur jam 10, pas bangun ngeliatin samar-samar udah di jam 12, langsung azan. Ada orang pada datang, dimarahin dia. Oh jam ini, gua azan tepat waktu aja lu kagak datang. Ini gua nyoba aja, ternyata tahu didengar. Masih ada aja ngelesnya. Iya. Jadi perlu perbaikan buat kita yang sudah akil balik. Ini kita sudah termasuk akil balik semua nih. Jadi nggak cukup hanya ngerjain sholat, baca Quran, tapi harus terus berusaha untuk diperbaiki bacaan Quran kita, sholat kita, haji kita, puasa kita, dan ibadah yang lain. Jadi nggak cukup udah segitu aja, karena suasana manusia itu berbeda-beda. Kalau lagi enjoy kadang-kadang baca Qurannya bagus, lama nggak dibaca-baca, coba dah kalau banyak bagus bacanya, maka itu harus sering dibaca. Makanya kata Nabi, usahakan dalam satu hari satu malam walaupun 1-2 ayat baca Al-Quran, karena Al-Quran selain dari untuk memberikan cahaya dalam diri kita, juga perlu diperbaikin terus. Jadi jangan puas dulu dengan yang sudah kita lakukan, tapi kita diwajibkan untuk melakukannya dengan yang sesuai diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kata Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana caranya aku melaksanakan salat. Kapan kita ketemu Nabi? Nah, untuk mentauladani salat kita seperti Nabi ya di pengajian. Kenapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Itu. Jadi walaupun kagak ada yang bener pisan, masih bener aja kalau orang apa? Mau ngaji. Tuh. Tapi sebaliknya, biar bener banget tapi nggak pernah ngaji, siapa yang nanti yang menanggung jawab kerjaannya? Karena kerjaan kita itu harus ada sanadnya namanya. Saya atau ustadz kita, dia ada gurunya lagi, dia ada gurunya lagi, sampai pada sahabat, sampai kepada Nabi kita Muhammad. Nah karena itulah mari diberikan sehat waktu ada, yuk kita teruskan semangat ngaji. Ya, kita baca Al-Kafirun yang udah pada hafal semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Itu bacaan sambil direnungi, dihayati maknanya. Boleh kalau dalam tadarusan sendiri dengan ketukannya nih, jalannya boleh yang agak cepat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang penting ketukannya sama. Jangan turun naik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta. Nah, itu kan berarti ketukannya nggak benar. Jadi silakan secara tartil boleh. Termasuk yang paling utama adalah bacaan Fatihah kita. Itu yang harus diusahakan untuk diperbaiki, ditingkatkan perbaikannya. Sengaja mencari untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Kalau dalam sholat termasuk juga bacaan At-Tahiyat. Kalau artinya seramu, ngerti syukur, enggak juga, enggak apa-apa. Yang penting bacaannya dulu secara zahir. Nah, seperti ini faedahnya, manfaatnya berarti luar biasa yang namanya majelis taklim. Insya Allah yang pertama akan membawa kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya kewajiban ngaji yang dilakukan atas dasar perintah Nabi Muhammad. Kalau perintah yang lainnya, Rasul-Rasul yang lain pun dapat perintah untuk dikerjakan. Kayak sholat tadi, ya. Cuman beda-beda. Puasa juga termasuk, umat yang lain juga. Makanya kan dalam Al-Quran gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasalah kamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu juga sudah diwajibin puasa. Cuman puasanya beda-beda. Ada yang puasanya cuman nahan jangan makan daging. Puasa juga. Jadi namanya puasa itu kan menahan, ya. Apa aja yang menahan puasa? Nahan ngerokok dari pagi sampai sore, puasa dia tuh. Tapi makan mah jalan terus sama ngopi, ngerokok. Puasa juga, puasa ngerokok. Ada puasa nahanin ngopi, puasa juga. Nah, beda dengan puasa kita yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Itu ada beda. Nah, jadi
baliknya tadi adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang Islam yang sudah akil balik, wajib melakukan sesuatu yang diwajibkan dengan cara dan aturan yang benar yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan itu adanya di pengajian suatu kerjaan yang telah diperintahkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kan setiap sesuatu yang kita akan peroleh besar pasti tantangan dan godaannya pun makin banyak. Kadang-kadang beda kalau ngambil sembako mah jangankan cuman pileg, sampai palanya diikat masih mau datang. Tapi kalau ngaji berarti bang bangkis dikit baru kurang sehat nih. Tuh. Iya, mana keistiqomahan kita? Ya, karena itu mudah-mudahan lewat ayat-ayat ini dapat mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan syukur kita menjadi umat Nabi, yuk kita tingkatkan, kita perbaiki segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita simak perjalanan majelis taklim kita ini, bukan hanya jamaah majelis taklim atau keluarganya yang kita hadir dalam taklim, kita panjatkan doa buat almarhumah, tapi juga saudara, bahkan orang yang bukan jamaah pun, kalau memang beliau meminta kepada pengurus majelis taklim, insya Allah. Jadi nggak ada cerita bahwa nggak usah lah bukan jamaah kita kok, ya. Kita tetap mendoakan almarhumah, kecuali memang bukan non muslim yang meninggal, masa kita yang mendoakan. Jadi ini pentingnya kita mengaji dalam satu majelis taklim yang alhamdulillah masih bisa eksis. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus musola Miftahul Jannah yang telah menyiapkan tempat, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bapak-bapak saudara sekalian diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah minggu besok tanggal 29 ya kita lakukan atau kita adakan di Masjid Jami'ah. Dan perlu bapak-bapak saudara ketahui, di samping undangan tertulis kepada jemaah, kita juga membuat surat pemberitahuan, sebenarnya bukan izin ya, pemberitahuan bahwa malam ini tanggal sekian kita beri surat pemberitahuan kepada pengurus baik musola maupun masjid, kita akan melaksanakan kegiatan pengajian rutin. Itu memang sudah menjadi protap kita dari awal. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ustadz Ahmad Rosadi, Bapak penasihat dan jemaah semua yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila pengurus dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya masih banyak kekurangan. Saya dan Bapak Wakil Ketua, Bapak Haji Bagus, Bapak penasihat, dan salam dari Bapak Sekretaris kita. Beliau masih pulang ke Madura sana, ke Sumeneb. Jadi tadi ada
WA Japri ke saya, Pak Ketua, mohon maaf, mohon izin saya masih belum bisa hadir dalam pengajian karena masih rindu kampung katanya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.